Dan baik, selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada dua orang penanya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nufus, asal Desa Klir. Mau bertanya tentang stunting, Mbak. Penyakit apa saja yang meningkatkan resikonya jika anak terindikasi stunting? Oke, baik, penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati dari Desa Pesucen. Mau nanya tentang pengasuhan anak. Gimana Pak caranya kita mengasuh anak ketika ortu bercerai? Anak pingin ketemu ibu tapi tidak dikasih ketemu sama ibunya. Ya, itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada dua orang penanya. Disilakan kepada ini Bapak atau Ibu dulu, yang Pak Rigo dulu. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh karena seorang anak itu stunting? Ya, ini memang pertanyaan seharusnya lebih ke nakes lebih tepat ya. Tetapi yang sepengetahuan saya, karena anak itu gagal dalam berkembang dan bertumbuh, maka organ-organ tubuhnya pun tidak sempurna. Itu mungkin yang terjadi. Nah, kalau terjadi ketidaksempurnaan itu, maka kalau kita katakan tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi misalnya otaknya yang kita bilang masa pertumbuhan otak itu 80% pada 1000 hari pertama kehidupan itu tidak terpenuhi. Dengan demikian otaknya kurang berkembang, dan itu tadi bisa dikatakan bahwa anak ini tingkat kecerdasannya jadi turun. Nah, kalau yang sepengetahuan kami pula, ketika seseorang sudah dinyatakan stunting kemudian dikejar ketertinggalan gizi dan lain sebagainya, itu bisa, tetapi harus betul-betul dikontrol. Kenapa demikian? Kalau tidak, kebanyakan dari kita ketika tahu anak kita kekurangan gizi, maka kita memberi gizi yang sebanyak-banyaknya, dan itu over. Akhirnya yang terjadi adalah obesitas, ya, obesitas, dan juga akhirnya kegagalan terhadap mungkin organ-organ tubuh yang lain. Ini sangat berbahaya. Maka pola asuh itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami dan diikuti dengan benar step by stepnya, karena dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal seorang anak yang ingin ketemu sama orang tuanya tetapi kesulitan, ini perlindungan anak ini yang lebih tepat. Jadi nanti Bu Heni akan jauh berbicara tentang ini karena memang beliau yang menangani hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak. Iya Bapak, terima kasih. Selanjutnya silakan untuk Ibu Heni. Ya, jadi terkait dengan tadi yang anak, berarti kan orang tuanya pisahan ya. Memang sangat akan berpengaruh kepada psikologis anak. Saya mungkin di sini sekalian menyampaikan terkait dengan perlindungan anak, kita punya ruang rindu, Mbak. Jadi ruang rindu itu adalah ruang untuk perlindungan ibu dan anak yang ada di Dinas Sosial PPKB. Silakan ini dimanfaatkan oleh kita semua. Siapa yang berkenan untuk mengadu di sana, nanti kita akan rujuk. Kalau harus ke psikolog, kita akan rujuk ke psikolog. Jadi silakan untuk berkonsultasi dengan kita yang ada dengan kami yang ada di ruang rindu di Dinas Sosial PPKB. Itu kita punya, dan itu semua gratis layanannya. Bisa rujukan nanti ke psikolog. Pastinya sentuhan orang tua adalah sangat penting bagi seorang anak. Jadi sangat penting. Jadi kalau memang ada kendala terkait dengan hubungan dalam keluarga ataupun karena broken home dan lain sebagainya, silakan mengadu, melapor ke ruang rindu. Ruang rindu namanya, ruang perlindungan untuk ibu dan anak. Bahkan kita juga punya rumah aman terkait untuk perlindungan anak. Tadi Pak Haji Anas Tahir menyampaikan ada Molin, ada Torlin. Kalau kita juga punya rumah aman, tentunya rumahnya tidak kita informasikan di mana. Yang pasti ada rumah aman untuk perlindungan anak-anak korban, baik itu korban kekerasan ataupun korban pelecehan seksual dan yang lain sebagainya. Intinya kita akan rujuk kemana yang dia akan tuju, bisa psikolog, bisa ke aparat penegak hukum ataupun ke yang lain, dan itu semua gratis. Pastinya komunikasi orang tua sangat diperlukan. Oke, baik, terima kasih Ibu Heni. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Anas Tahir.
Ya, ada akibat lain dari persoalan stunting seperti yang tadi disampaikan Pak Ringgo, ada akibat keterbelakangan otak, ada akibat keterbelakangan fisik. Tapi yang lebih menyedihkan kalau ada keterbelakangan mental. Anak yang stunting ada kecenderungan dia lebih minder, dia susah beradaptasi sosial dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian dia akan sulit untuk maju, sulit untuk bersaing dengan teman-teman sebayanya. Tentu keterbelakangan mental ini tidak kalah menyedihkan dengan sekedar keterbelakangan di sektor lain. Makasih Mbak. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Bapak Anas Tahir, ada juga Bapak Rigo dan juga Ibu Heni. Dan sebelum saya tutup, saya ada pantun spesial untuk Kabupaten Banyuwangi. Pergi ke pasar di akhir pekan, sampai di sana beli kepiting. Ayo bersama-sama mari wujudkan Kabupaten Banyuwangi bebas stunting. Akhirnya saya Maida Diva serta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.